ite korni de bata ama, do korni anak Tuhan Yesus Kristus, do korni to di perbadia, nama no palangi do tanoon, di pasar madamena tuto dita, amin, rahmahita mado ditanyantai, pasuka nami o de bata nami, sesodak kongo ini tuna umur sude, amin.
Minggu 1 Oktober 2025 nomor 05 garing PB garing PJ garing titik KKIP titik B garing 10 Romawi garing 2025. Temani pamingkota yang pasong memberitakan berita naudi siang Nasaroha Manang memberitakan Injil dengan segenap hati. Nah, berjudul jadwal ibadah kategorial doa latihan tol, doa vokal di gereja tetap seperti biasa. Dapat 2 tahun statistik kehadiran dari hari Minggu 16 orang, lagi 9 orang. Dapat dulu titik mana pengumuman dapat judul permingguan ibadah minggu mana permingguan di HKIP Penerangan di Patuka masuk pukul 10.20 dihobasi pendeta pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan tanpa hobas roha berpraktikat mengikuti ibadah. Nomor 2 pelaksanaan prasarana pimpinan resort pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan Pasarton mau yang dibutuhkan usaha duhutna ruas Niuria doa simpatisan nadotong mengadakan partikian beribadah di gereja doa ibadah kategorial jana dotong marningon bersyukur ke Tuhan marhitin na Pasarton amang lateon kelihat bulanan dilalui HKIP Penerangan. Dapat duluan tempat ibadah manang permingguan Sonang gotong ipatu botol kita saluhutna ruas Niuria doa simpatisan kita gotong doa ipatu kapan mingguan manang ibadah minggu doa ibadah kategorial tempat ibadah tahun paite proses kadongjongan taujahan ni gereja HKIP Penerangan lagi berproses manang lagi tahu usaha rapi nama kali kotong asa ibu bui kapanonjong gereja di tahun di tanah ini HKIP Penerangan Jambi. Nabawaton kewajiban sesuai keputusan rapat 16 Februari 2025 songon mau dipatubotokon Minggu 2 Maret 2025 terhitung mulai bulan Maret 2025 laku manuhot tanong kadongjongan ni gereja HKIP Penerangan seluruh ruas Niuria serta berkewajiban pasahaton 500.000 per bulan semulis naun kadong di lembaran HKIP total. Nabali mahon registrasi menang pertanian Rabu 15 Oktober 2025 Padu Tado registrasi di rumah keluarga almarhum Besimatukari di Nandul Sagala alamat di perumahan Puri Masurai 2 masuk pukul 19.30 malam kami mohon untuk pertanian minggu berikutnya karena mengenai kita saling koordinasi waktu Partalado. Napon ibadah minggu Sabtu siang 10.25 Batu Kauta do ibadah paliatif. Napawaton renungan harian siang dibel untuk 1 minggu ke depan. Potong ibadah di siang tontonan tanda partiketa lako makatai jono Tuhan mahiteon nama jahat ayat harian naun ibadah. Nabali mahon laporan keuangan mingguan diberitot di Matius onon ayat terpusia saya dimulu malu lihamu raja ni debata robot hati korana dungi terbangun rado sude aka ordeng tu amna pemasukan pilihan perjulu perjulu semuanya pilihan sekolah minggu semuanya 6 pilihan bulanan 6 di Baradinisi semuanya uang keluar nunga tong di Baradinisi adong berarti baru menang kemenang sebelum ampita ngai oleh ini guna lewat abe orang mesin dari berarti kembali musik dari ini kita pakai langsung adong aroma terbakar
sehingga diganti manusia terapan atau kipasna kita ini manusia nakibare. Kita dapat maklumi karena memang bunga tanggal 10 tahun berjalan. Rekapitulasi keuangan dari revisi untuk menganggota menang dong secara nominal yang seberdasar adalah 6.300.700 tertulis yang sebenarnya 200 dan jumlah toro satu padoh dan masalah itu cuma 122 kesalahan sudah dinyatakan juga. Soalnya nampak pembangunan usaha beria lalu ini daftar kewajiban naung keputusan di Kapuk Nikuliata nanaing tersakapi nanaing jadi lako maluhor tanah dan unjungan di Nikuliata perlu persatuan yang berkemenang karena undang udah 10 asal bui tahu depan terida kas 6 tahun di kita dengan membuat proposal ke kita mengiru kemudian senak karena Allah mengulurkan tangan asal dan wata atau lako dia menunjukkan nasihat kami. Saya Tesalonika 5 ayat 1-2 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Akhir kata, pimpinan resort, pimpinan jemaat, beserta seluruh majelis jemaat dan perhadado menyampaikan HKIP penerangan Paskahton, selamat mengikuti ibadah dan menempatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya 1 minggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Uren itu hatan yang dilakukan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hatan di debata di minggu ke-10 itu hot Trinitatis tersurat dari Shelukuni Rom suratnya Apostol Paulus Tuhan Rom di Brusada ayat 8 rodi ayat 15 Rom di Brusada ayat 8 rodi ayat 15 masih kak sori mai talo manjasa mulai hari manginang sian ayat baru somema hidup di sini. Maduk maulati al gumuro kebebataku marhite di Yesus Kristus siala sudi hamu ala tuliat portidio do tarbari taha porsiomuna. Jangan sadi awu mande bunga kamu ia setindangiku debatado nahu woloi di bagas antoniku di nahu bari tahun anak nai. Totong dohu pangido di akatanyaku anggiat tung mana adigan pelomoni rohani debata patiu hon dalakku manokot kamu. Anggiat tung tarlehon au tu debat patunion patobuhon rohamuna. Ondo tahe neng dapotan hiras niroha nang au siak kamu binorhon diha porsiot tadi. Alai nang mabatoonmu akradongan nang jocot ditahi rohaku manopot hamu asamar parbue au nang dihamu somon nadi aka bangso nadi lebani alai tersabat do au rasi rasa nuai Namarutang doa di halat Yahudi namarutang doa di halat Yunani nang di bangso na Leban di aka pahapistaran nang di aka nang hurang roha. Dibayani husakap sian nasa rohaku menjami tahun barita naulii nang dihamu di hutarom. Olat ni dosahatna mari dibayani.
Nah kami ngamanginan bunga macai takas tajahat. Terukuk ni jani tadi ibu sadar yuk ni masih rom ibu sadar ayat 8 rodi ayat 15 dengan tema Mamari tahun berita noli sian nasa roha, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan memberitakan Injil dengan segenap hati. Ada orang suruh pasal amanginan berita noli, 4 orang berita noli tadi ke turun bidu sadar. Kira-kira belum kenal dia do tim usaha, dia do hatok marsalingan berita nauli manan berita nasauli. Ya, mulu pagi bernirohan ya. Nengma berita nauli hatok satu hita marsalingan matong-matongan talan nang dilihat portigion lain. Yang realita namanya terbalik do. Yang berberita nasauli ido hatok pro hita contohnya. Tabu mobiman era digital nuai mengandung beragam akar sosial media, TikTok, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana gempuran para aktivis, bagaimana gempuran para hal-hal yang tidak baik yang terjadi di Pulau Jawa, Kalimantan, Papua bisa sampai dengan secepat mungkin di tengah-tengah kita. Alay yang gue berita nauli sangat mirip sangat sedikit. Bahkan kalau kita melihat dari segi sosial media sekalipun, motif do konten-konten tadi itu hal-hal rohani, mudah dohalak konten-konten secara duniawi. Idok tadi itu berita nauli amanginang. Nian, molo tadi itu berita nauli, hal napas dia amanginang. Ima tadi itu tongani di bata na pamonakon kita. Di kita silang konjek di hal kita silang amanang ngeri pamonak kita ima kita beritai. Bahkan di Yohanes 1 pun dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan dia dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu sendiri adalah Allah. Ido yang berita nawi. Ido dunia nanai saat kita satu nuai mana tu masuk nang haduan dia di aneng roh. Aman ini anggota akan pasal gulung yang menghulungan di bagasan kuat Yesus Kristus. Mulut taberek tasuli kita sau tidak menang. Mulut buku Romon ini salah satu tulisan Paulus dan salah satu dari ke-13 surat pastoral, di mana surat pastoral ini sendiri artinya pengembalaan. Surat pengembalaan untuk orang-orang yang ada di Roma. Surat pengembalaan untuk jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus di daerah Roma. Jadi kalau tak berusaha mengingat, negara bisa ada pusat perhatian, negara bisa ada pusat pelayanan di sisi Paulus. Ima tadi itu berita nauli bohana asal memarikan berita nauli tulia di portigion. Alai ada orang sohita memari tahun hata di debatan, ada orang sohita memari tahun berita nauli ikon taboto do do arti di berita nauli atau Injil. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan Injil, dalam bahasa Inggris Evangelium. Mulut taberek saat kemungkinan di bahasa Gorik mana Yunani didok Evangelion. Nama lapatan baik berita nauli. Jadi isi itu berita nauli. Berita nauli iman Yesus Kristus. Artinya negabe pemusatan pemberitaan firman Tuhan yang menjadi pemusatan dari Injil, bahkan khotbah-khotbah sekalipun hanya dipusatkan oleh pada Yesus Kristus. Kalau kita mendengar khotbah yang tidak terfokus daripada Yesus Kristus, maaf, itu bukanlah firman Tuhan. I dan Injil. Alai mulut-mulut apa yang namanya? Ido nahina si holy, itulah yang menjadi kerinduan Paulus. Itu sudah halak, asalnya sudah halak persea Tuhan Yesus, asal sudah halak diboto, dia donatur rangi, asal sudah halak menjadi garam dan terang dunia. Makanya dia 10 juga konsi Paulus do. Seorang hidup totong dong pangido di akataniaku anggiat tumana adigat pelomoni rohani debata patiupon dalakku. Karena kerinduannya, karena dia memiliki rasa keterbebanan, dia harus mengunjungi daerah Roma, dia harus mengunjungi orang yang percaya di Roma. Tapi karena berbagai hal amanginah, dia tidak dapat mengunjunginya. Sehingga dia selalu membawanya di dalam doa, dia selalu membawanya di dalam kerinduannya agar Tuhan membuka jalan kepada Paulus, agar pemberitaan firman Tuhan tidak terputus hanya
hanya oleh kepada dia, hanya oleh di dia sendiri. Alaniaha puasa pulai pendua si Paulus di bagasan tangiangna. Puasa pulai di pagilo di bata asa di patius sude akadalanna. Mulut tabere musa mangina biar sabtu sada onma alusna. Ai masihol doa martidahamu. Na masihol do si Paulus martida halak na adong dirong. Puasa pulai adong hasiholan di bagasan rohani si Paulus. Mulut tabere musa mangina biar sabtu lopat lo biar sabtu lima. Tak du bidok ibadah nama rutang dua di hal Yunani nang di bangsa na leban di akka pakapistaran nang di akka na sohurang roha mulut taberi musa mengentuku di takas do taboto adorang si Paulus markuar si Paulus dibuat ibadah si Saulus dan latar belakang si Saulus dia sebenarnya orang yang sangat membenci orang Kristen. Dia tidak senang terhadap orang Kristen. Bahkan setiap dia melihat orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dia akan membasminya. Alay, marhite-hite Yesus Kristus dibuka do pikirannya di pakoran sudah akan tarik berita nauli. Dia diubahkan. Diubahkan jadi Paulus yang dahulu dia adalah mengejar orang Kristen untuk dibasmi, sekarang dia menjadi tawanan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Yang dahulu tidak mengenal Kristus, dia menjadi mengenal Kristus. Apakah yang mengajari dia guru-guru besar? Apakah yang mengajari dia adalah orang-orang yang terpelajar? Tidak juga. Di 14 sangat jelas. Nama rutang dua kuhalat Yunani dot akabang sonaliban di akar istarang dan di akar nah orang roha artinya bukan hanya kepada orang Yunani dia belajar, tetapi ke bangsa lain pun dia tetap belajar. Bukan hanya kepada orang yang terpelajar, bukan hanya pada orang yang pintar dia belajar, tapi orang yang kurang roh HP tondo marsiaja juga. Sebab sekalipun kita memandang rendah orang, sekalipun kita memandang dia tidak sanggup, pasti ada saja satu ataupun sedikit pembelajaran yang akan kita terima dari setiap orang itu. Aido nani rasahoni Paulus hati-hai amanina. Ubah itu manutan bara. Ubah itu adong keterbebanan dinasida Muhammad asa baritai unang holan mata diau unang holan mati diau unang holan sahat diau alai tun ikon mabaritai satu akadonaktu satu akad keluarga do jumat nasohutat dia sekalipun harus sampai. Itu yang menjadi visi misi bagi Paulus untuk pemberitaan firman Tuhan. Dia menegaskan kerinduannya tetapi terhalang oleh beberapa hal. Sekalipun dia terhalang, dia tetap merasa keterbebanan itu di dalam hatinya. Ayat 15 menang di Korintus di bahini usakap siana sarohak majantawan barita naudi nang dihamu di hutan. Yang menjadi pemusatan pelayanan Paulus adalah memberitakan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat menginang, mungkin ada pemikiran di kita bahwasanya untuk memberitakan firman Tuhan hanyalah tugas daripada guru agama, hanyalah tugas daripada penatua, hanyalah tugas daripada pendeta full timer dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak juga. Yang menjadi petugas untuk memberitakan firman Tuhan setiap orang yang percaya, setiap orang yang terpercaya, orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah memiliki tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu, apakah memberitakan firman Tuhan hanya di langgatan saja? Apakah memberitakan firman Tuhan hanya di dalam gereja saja? Ataukah memberitakan firman Tuhan dalam persekolahan saja? Tidak. Memberitakan firman Tuhan dimulai dari hal yang terkecil sekalipun. Contoh kecil di dalam keluarga kita memberitakan firman Tuhan. Contoh kecil di dalam pekerjaan, di dalam tempat bermain, di dalam perkumpulan organisasi, dan sekalipun kita dapat memberitakan firman Tuhan. Mengapa? Sebab ketika kita dari kecil sekalipun mungkin kita telah menerima firman Tuhan itu, dengan tadi mungkin ratusan ataukah ribuan firman Tuhan yang telah ada pada kita. Cukupkah hanya sampai di kita saja? Bukankah orang lain perlu mendengarkan hal tersebut? Bukankah anak-anak perlu mendengarkan tersebut? Bukankah keluarga perlu mendengarkan tersebut? Sehingga ketika kita memiliki keterbebanan tersebut,
Ketika kita memiliki tugas tersebut, pemberitaan firman Tuhan semakin tersiar di seluruh dunia. Kita kembali ke belakang sedikit mengingat yang menjadi pemberitaan firman Tuhan yang menjadi fokusnya adalah Kristus Yesus, seperti yang dikatakan oleh Paulus di ayat ke-9. Demikian dikatakan, dan masa di awal menurut kamu ia setindaniku debatado nah muloi di bagasan pentikku dina bertahun anak naik. Pemberitaan firman Tuhan berfokus, kali saya katakan berfokus kepada Kristus Yesus. Ketika kita memberitakan firman Tuhan menginang, jangan karena terpaksa, jangan karena terbebani, karena hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi kembali lagi seperti tema yang telah dikatakan, memberitakan Injil dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita memberitakan firman Tuhan. Sian nasa rohata tabaritahon barita nawi. Karena itu dari hal terkecil pun pemberitaan firman Tuhan telah kita laksanakan. Lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan di Roma 10 ayat 17 dikatakan mengenai iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya pendengaran firman Tuhan itu tidaklah sia-sia. Di setiap hari yang kita membaca firman Tuhan, di setiap minggunya mungkin kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat itu juga iman kita mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. Sebab Martin Luther mengatakan di dalam salah satu solanya, sola fide, hanya oleh karena iman. Polat alaniha porsiau munado kita bui madua sian akadusata. Polat alaniha porsiau do kita bui majal halungan surga pada hari yang akan mendatang. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada minggu ini, terlebih pada tema yang telah kita dengarkan tadi, memaritahu dari tanauli sian memaritahu dari tanauli sian nasa rohata. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika kita sudah dibekali firman Tuhan, ketika kita merasa sudah cukup firman Tuhan itu, mari jangan biarkan firman Tuhan itu selesai di kita. Jangan biarkan firman Tuhan itu mati hanya di kita, melainkan mari kita melakukan tugas panggilan kita sebagai orang percaya dengan memberitakan firman Tuhan dari hal terkecil, dari keluarga, tempat permainan, pekerjaan, pendidikan, bahkan ke organisasi dan sampai kepada seluruh dunia. Amin. Mari kita bernyanyi. Pasu-pasu may jalan moti, asaw pakasyak kami pelano pati pulhon harajong itonga-tonga ni Huliam dohon di Portibio. Buhay maruhan namin mahite-hite to di
Asalam mutada hamiku dan isi lehon-lehon mi Tuhani. Asalam kirgir hami madok maulia te Tuho. Mahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmah tamadok di taniang katopani. Ayah menami dan bergeja, Saya berbahagia makbuatmu, saya mengharajamu, saya selalu menuhan di bawah Tuhan dan Indonesia. Yang Tuhan sadar membuat setiap hari, saya selalu senang sopan senang. Dulu saya terus sopan, maka dia berjumpa. Kalau malam siapa tahu, hanya waktu kerajaan, roh tahu, roh desa aku sering diterima. Amin. Mulak mahita di bagasan dan minasian debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohinat Tuhamu jala saya sima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabohinat Tuhamu jala di pasar rumah damena tutoti munabe. Amin. Orang sebaik tersebut